Apa jadinya kalau kamu disuruh kerja tanpa upah, disiksa setiap hari, makan cuma ubi busuk, dan mati di tengah hutan, lalu jasadmu tak pernah dikembalikan kepada keluarga kamu? Inilah kisah kelam yang disembunyikan sejarah. Romusha, jutaan rakyat Indonesia yang dikirim ke medan kerja paksa seperti binatang. Romusha berasal dari bahasa Jepang, artinya buruh kerja paksa. Istilah ini merujuk pada kebijakan militer Jepang selama penjajahan Indonesia tahun 1942 sampai tahun 1945, yang mengerahkan sekitar 4-10 juta rakyat Indonesia untuk dipekerjakan secara paksa. Mereka membangun rel kereta, lapangan terbang, jalan raya, dan infrastruktur perang untuk kepentingan Jepang di berbagai negara, dari Burma, Thailand, Malaysia, hingga Papua Nugini. Saat Jepang masuk Indonesia tahun 1942, mereka membawa propaganda, "Kami adalah saudara tua Asia yang akan membebaskanmu dari Belanda." Namun, kenyataannya berbeda. Setelah tentara Jepang menang atas Belanda, mereka kehabisan tenaga kerja dan logistik. Maka dimulailah kebijakan mengerahkan tenaga rakyat lewat jalur sukarela yang dipaksa. Mereka mendirikan Romukyoku, kantor urusan buruh paksa, dan menjanjikan imbalan, tapi nyatanya rakyat dijebak, diangkut, dan dibiarkan mati perlahan. Sekarang muncul 1000 pertanyaan di kepala kita. Untuk apa sebenarnya Jepang memaksa jutaan rakyat Indonesia menjadi romusha atau buruh kerja paksa? Siapa dalang utama di balik kerja paksa ini? Bagaimana mungkin sistem kerja paksa semasif ini bisa berjalan di tanah kita sendiri? Apakah Jepang bekerja sendirian? Atau ada tangan-tangan lokal yang membantu menyiapkan pesta kematian ini? Siapa yang jadi kaki tangan Jepang yang membujuk dan memaksa petani, pemuda, bahkan anak-anak untuk berangkat kerja? Apa sebenarnya imbalan yang mereka terima, sampai rela menukar jutaan nyawa saudara sebangsa sendiri? Inilah saatnya kita buka semua lapisan debu sejarah. Satu persatu pertanyaan ini akan kita jawab, berdasarkan suara-suara yang pernah dibungkam. Karena keadilan sejarah, bukan cuma tentang mengenang pahlawan, tapi juga tentang menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang membiarkan pembunuhan massal di depan mata mereka. Sahabat Gerakan Merdeka, kalau kamu merasa cerita ini penting, kalau kamu ingin meluruskan kembali sejarah yang diblokkan, tolong, jangan lupa klik tombol subscribe. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk jutaan jiwa yang pernah terluka dan tak pernah terdengar. Setiap subscribe dari kamu adalah doa dan kekuatan agar kisah mereka tak hilang di telan waktu. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan mari kita mulai. Pada suatu masa yang tak ingin dikenang, di sebuah negeri yang kaya akan tanah dan jiwa, hiduplah jutaan rakyat biasa, petani, pemuda, ibu, bahkan anak-anak, yang tiba-tiba dipaksa mengemban tugas berat tanpa pilihan. Mereka dipanggil romusha, yang artinya buruh kerja paksa. Tapi, untuk apa sebenarnya mereka dipaksa bekerja keras hingga mengorbankan nyawa? Jawabannya sederhana tapi pahit. Jepang, yang datang dengan janji membebaskan Asia dari penjajah blok barat, sebenarnya mereka membutuhkan tenaga untuk membangun benteng pertahanannya. Mereka ingin menggerakkan mesin perang yang besar dan kuat, dari rel kereta di hutan rimba, lapangan terbang di tanah jauh, sampai jalan raya di tengah pulau asing. Tenaga Jepang sendiri tak cukup, sehingga mereka butuh jutaan tangan rakyat jajahan, termasuk Indonesia, menjadi pekerja paksa yang tak berbayar, dalam kondisi terburuk. Lalu, siapa dalang di balik tragedi ini? Di balik seragam militer Jepang, ada pula bayang-bayang tangan-tangan lokal yang ikut menggerakkan roda gelap ini. Pemerintah pendudukan Jepang mendirikan kantor khusus, Romukyoku, yang bertugas mengatur tenaga kerja seperti Kementerian Ketenagakerjaan sekarang. Tapi bukan hanya itu, di tingkat desa dan kampung, para pemimpin lokal, kepala desa, camat, bahkan tokoh masyarakat, dipaksa untuk menjadi kaki tangan Jepang. Tokoh dan pemimpin lokal ini yang mengerahkan rakyat, membujuk dengan janji-janji manis, bahkan memaksa dengan ancaman. Nama pertama, Jenderal Hitoshi Imamura, Panglima tertinggi Jepang di Jawa. Dialah yang mengeluarkan perintah pengiriman tenaga kerja besar-besaran romusha. Lalu ada Mayor Jenderal Kumakichi Harada dan Laksamana Tadashi Maeda, yang merancang propaganda, struktur administrasi, dan merekrut tokoh-tokoh Indonesia. Tapi tunggu. Apakah Jepang bekerja sendirian? Tidak. Jepang tidak bekerja sendiri. Di bawah bayang bendera merah putih yang belum merdeka,
Berdirilah para pemuka bangsa, yang justru memuluskan jalan kerja paksa ini. Soekarno. Ia berpidato di radio, mengajak rakyat untuk bekerja demi saudara tua Asia. Ia ikut dalam pembentukan Putra dan Jawa Hokokai, organisasi yang jadi corong propaganda Jepang. Soekarno disebut ikut dalam mobilisasi Romusha, meskipun ia mengklaim terpaksa dan bertujuan mengurangi penderitaan rakyat. Muhammad Hatta. Seorang negarawan yang menulis tentang semangat kerja rakyat, meskipun di belakang hari mengkritik Romusha sebagai tragedi moral. Ki Hajar Dewantara, K. Hamas Mansur, Gatot Mangkoe Praja, semua ikut serta dalam organisasi yang berada dalam kendali militer Jepang. Bagaimana mungkin sistem kejam ini bisa berjalan di tanah sendiri? Bukankah kita satu bangsa, satu tanah air dan satu penderitaan? Sayangnya, kemerdekaan belum ada saat itu. Jepang yang baru menggusur Belanda, memanfaatkan kekosongan kekuasaan, dan membangun jaringan penguasa baru di bawah bayangannya. Mereka mengatur semuanya dengan rapi, agar rakyat Indonesia tidak bisa menolak. Selain itu, para pemimpin lokal juga sering menerima imbalan berupa uang, beras, atau jabatan, hingga tak ragu mengorbankan saudara sebangsa demi keuntungan mereka. 15 Agustus, tahun 1945, Kaisar Jepang menyerah. Dunia bersorak. Tapi, tidak bagi jutaan Romusha. Di hutan-hutan Burma, rawa-rawa Thailand, lembah Papua, dan pedalaman Kalimantan, ribuan buruh kerja paksa asal Indonesia hanya mendengar satu hal, keheningan. Karena tentara Jepang yang dulu menyuruh mereka bekerja, kini hilang tanpa jejak. Tak ada kapal pulang, tak ada pengumuman, tak ada makanan. Yang tersisa hanya rel kereta yang dibangun dengan darah, dan kuburan massal tanpa nama. Romusha tidak dipulangkan, tidak diberi upah, tidak diakui sebagai pahlawan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, mereka dilupakan. Banyak yang pulang sendiri, jalan kaki ratusan kilometer. Tubuhnya tinggal tulang, jiwanya setengah hilang. Ada yang gila, ada yang meninggal di jalan, ada yang tidak pernah pulang sama sekali. Tapi yang paling tragis adalah, negara pun enggan mengakui mereka. Tidak ada hari peringatan untuk Romusha. Tidak ada tugu, tidak ada puisi. Mereka mati, dan dimatikan dalam ingatan bangsa. Anak-anak mereka tumbuh dalam sunyi. Tak tahu bahwa ayahnya mati di luar negeri, dibujuk untuk kerja sukarela. Lalu dikubur di negara orang, tanpa nisan, tanpa pelukan terakhir. Inilah akhir dari Romusha. Mereka tidak pulang sebagai pahlawan. Bahkan tidak pulang sebagai manusia. Mereka hanya statistik yang diam-diam dibuang dari buku sejarah. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, mohon bantu kami menjaga ingatan ini tetap hidup. Klik tombol subscribe. Bukan untuk kami, tapi untuk jutaan Romusha yang mati sendirian. Dan belum pernah sekalipun disebut dalam doa bangsanya sendiri. Tulis di komentar, aku mendoakan para Romusha.